Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hikmah akan menjelaskan mengenai pentingnya alam semesta bagi kehidupan manusia. Pandangan Nichiren Daishonin tentang alam semesta. Alam semesta tidak dapat dipisahkan dengan masalah roh kehidupan. Alam semesta tidak hanya dipahami sebagai objek yang ditelaah, dipelajari, diselidiki, yang terpisah dengan subjek, yakni manusia. Kajian tentang alam semesta selalu dikaitkan dengan maknanya bagi kehidupan manusia. Secara filsafat, manusia merupakan bagian integral dari sistem filsafat yang secara spesifik menyoroti hakikat atau esensi manusia sebagai bagian dari sistem filsafat. Secara metodis, manusia mempunyai kedudukan yang kurang lebih setara dengan cabang-cabang filsafat lainnya seperti etika, kosmologi, epistemologi, filsafat sosial, dan estetika. Selanjutnya, keterbatasan pengetahuan manusia tentang dirinya. Pembahasan tentang masalah manusia terlambat untuk dilakukan karena pada mulanya perhatian manusia hanya tertuju pada penyelidikan tentang alam materi. Ciri khas akal manusia yang lebih cenderung memikirkan hal-hal yang tidak kompleks. Manusia cenderung memikirkan hal-hal yang di luar nalar. Multikompleksnya masalah manusia. Dalam suasana kemajuan sains dan teknologi dewasa ini, masalah hakikat manusia dan kemanusiaan menjadi semakin aktual untuk dikaji. Urgensi kajian ini lebih terasa setelah disadari bahwa pengetahuan kita sendiri tentang hakikat manusia masih sangat terbatas. Keterbatasan pengetahuan tersebutlah yang disebabkan oleh multikompleksnya permasalahan manusia, di mana permasalahan manusia ada yang bersifat mikro atau kecil maupun yang bersifat makro ataupun besar. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Putri Karina. Saya akan mempresentasikan hasil kami yang berjudul Proses Penciptaan Manusia. Proses penciptaan manusia yaitu yang pertama ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu manusia diciptakan dari segumpal tanah yang disebut kemudian dengan tahapan biologi. Dari tahapan biologi ini, manusia diciptakan dari air mani yang tersimpan di tempat yang kokoh yang disebut dengan rahim. Dari air mani tersebut atau yang sering disebut nutfah, dijadikan segumpal daging atau mudghah. Dan kemudian daging tersebut ditiupkanlah ruh. Setelah itu, dia akan mengalami yang namanya perkembangan, yaitu ada perkembangan 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, dan 40 hari mudghah. Baik, selanjutnya itu ada menurut Imam Al-Ghazali yaitu pertemuan antara dua unsur sebagai proses kejadian yaitu nafs dan mukfah. Yang disebut dengan sel benih ini bukan sel benih dari benih laki-laki, tapi melainkan sel benih yang telah menyatu dengan sel telur wanita yang terdapat pada rahimnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan istilah manusia dalam Al-Quran. Ada beberapa istilah manusia dalam Al-Quran yaitu ada ins, ada insan, ada unas, al-bashar, bani Adam, dan zuriat Adam. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang tujuan penciptaan manusia dan alam semesta. Yang pertama, tujuannya Allah menciptakan dunia dengan tujuan memberikan segala kebaikannya yang tak terhingga. Seperti yang kita tahu, alam semesta mencerminkan kemuliaannya, dan karenanya segala ciptaannya menerima kebaikannya. Dengan kebaikan Allah itu pula, segala ciptaannya mengenal Allah, mencintainya, memuliakannya, dan mengabdi kepadanya. Untuk apa kita mengabdi kepada Allah? Untuk memperoleh kebahagiaan selama-lamanya. Yang kedua, Allah menjelaskan bahwa Dia menciptakan langit dan bumi serta isinya tidaklah untuk maksud yang percuma atau main-main, melainkan dengan tujuan yang benar, yang sesuai dengan hikmah dan sifat-sifatnya yang sempurna. Nah, di sini Allah menjelaskan bahwa Allah itu tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa ada alasan yang tidak jelas, dan masing-masing dari ciptaannya memiliki manfaatnya masing-masing. Mulai dari ilmu pengetahuan, di mana kita mempelajari tentang planet-planet yang mendampingi dunia kita.
Yang ketiga ada dalam penciptaan setiap makhluk yang hidup itu telah dibekali dengan berbagai potensi yang memudahkan untuk berkembang dari setelah masa kelahirannya. Seperti halnya yang terjadi pada binatang, ia juga memiliki potensi yang berupa naluri. Nampak begitu lahir, ia langsung mempunyai naluri yang mampu dengan cepat untuk menemukan cara menyusu, berlindung pada induknya, dan cara makan. Nah, manusia diciptakan oleh Allah dari saripati tanah. Maksudnya, proses kejadian manusia itu berasal dari saripati tanah yang menghasilkan berbagai jenis makanan dan kemudian dikonsumsi oleh manusia lagi. Yang keempat, ada manusia dalam pandangan Al-Quran. Manusia sebagai makhluk yang berdimensional memiliki kedudukan yang sangat mulia. Nah, di sini dijelaskan bahwa manusia memiliki eksistensi dalam hidupnya sebagai Abdullah dan Khalifah, sebagai utusan Allah di muka bumi. Di sini bersentuhan dengan sejarah dengan mengembangkan esensi ingin tahu, menjadikan ia bersifat kreatif dengan disemangati dengan nilai transendensi. Manusia dengan Allah itu memiliki kedudukan sebagai hamba yang memiliki inspirasi nilai-nilai ketuhanan yang tertanam sebagai pejalan amanah Tuhan di muka bumi. Nah, kedudukan manusia dengan manusia itu memiliki korelasi yang seimbang. Dan apa sih kedudukan manusia dalam alam sekitar? Kedudukan manusia dalam alam sekitar adalah sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan rasa syukur kita terhadap Tuhan dan bertugas menjadikan alam ini sebagai subjek dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Selama manusia dapat menempatkan posisinya sebagai bagian dari lingkungan, maka akan terciptanya keharmonisan dalam kehidupan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.